pada masa ini ada lebih dari 4.000 bahasa yang digunakan, tersebar di antara berbagai bangsa dan suku, yang menjadi salah satu teka-teki kehidupan paling kompleks tentang bagaimana bahasa itu muncul dan dari mana bahasa itu berasal. Pembahasan ini masih menyisakan ruang untuk perdebatan dan berbagai penafsiran sejak berabad-abad yang lalu hingga hari ini. Terlepas dari semua bukti dan dasar yang telah dikumpulkan berkenaan dengan asal-usul bahasa, perbedaan pendapat dalam masalah ini merupakan hal yang tak terelakkan dan dianggap sebagai salah satu masalah tersulit di dunia, terkait dengan hipotesis, teori, dan fakta yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memahami masalah ini, kita perlu untuk merujuk ke sumber utama dan meninjau kembali fakta-fakta dan teori-teori yang telah dikonfirmasi terkait dengan hipotesis yang ada, untuk bersama-sama membangun sebuah pondasi dasar yang nantinya semua pembahasan akan didasarkan pada pokok tersebut. Kita akan kembali membawa Anda ke era pertama bumi dan keduanya untuk menceritakan kisah mendasar, kisah kemunculan dan terbentuknya bahasa-bahasa. Dalam hampir semua film, bahkan dokumenter, secara dusta dipromosikan bahwasanya manusia purba menggunakan bahasa isyarat sebagai cara untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Hal ini merupakan penipuan dan kebohongan yang tidak berdasar. Acara-acara film tersebut bahkan menunjukkan bahwa wujud manusia purba lebih mirip dengan binatang, dan ini merupakan salah satu kebohongan dari seri kebohongan dunia modern. Di dalam Al-Quran sendiri telah disebutkan dalil yang jelas yang tidak mungkin disalahpahami bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam sekaligus mengajarkan kepada beliau semua nama sebelum beliau diturunkan ke atas bumi. Maka kehidupan di atas bumi ini telah dimulai dengan ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Allah SWT juga telah mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang keragaman bahasa dan ras, meskipun semuanya berasal dari satu ayah dan ibu yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ Inna fi dzalika laayati lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi, kaidah dasar yang bisa dipegang dengan yakin adalah bahwasanya Allah SWT telah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan naluri yang diciptakan oleh Allah SWT untuk berkomunikasi antar manusia, dan sebagai sarana berkembangnya manusia di atas muka bumi, dan juga sebagai sarana untuk beribadah. Dengan demikian, bagian pertama dari pembahasan ini yang merupakan hal yang paling membingungkan dari pertanyaan tentang bahasa telah kita jawab, yaitu bagaimana munculnya bahasa. Jawaban dari pertanyaan tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dengan pasti. Sehingga kemudian yang tersisa sekarang adalah bagian kedua dari pertanyaan ini, yaitu bagaimana bahasa-bahasa bisa berbeda-beda jika asal mereka adalah satu. Untuk mengkaji bagian ini, terlebih dahulu kita perlu meneliti asal-usul bahasa yang pertama kali ada terlebih dahulu. Sebagian kalangan meyakini bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Sebagian lagi menganggap bahwasanya bahasa yang digunakan oleh beliau adalah bahasa Suryani, dan hanya Allah SWT yang maha mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak hanya memiliki satu bahasa, tetapi beliau menguasai semua bahasa induk. Akan tetapi, berbagai kajian modern menguatkan fakta bahwa bahasa Arablah bahasa utama yang merupakan pokok dari semua bahasa, dan dari bahasa Arab pula lah bahasa-bahasa yang lain bermunculan. Hal ini didasarkan pada beberapa bukti yang kuat, di mana bahasa Arab telah mempertahankan karakteristik linguistiknya yang meliputi sintaks, derivasi, makna, dan lain-lain,
yang tidak ditemukan dalam bahasa lain manapun. Selain itu, bahasa Arab juga merupakan bahasa yang masih hidup sampai saat ini. Di antara indikasi yang menegaskan orisinalitas bahasa Arab dan prioritasnya di atas bahasa lain adalah banyaknya kata-kata dalam bahasa lain yang sangat mirip dengan bahasa Arab, yang menegaskan bahwa semua bahasa-bahasa tersebut berasal dari satu sumber yang sama. Sebagai contoh, 80% kata kerja dalam bahasa Sanskerta berasal dari bahasa Arab, dan 75% kata kerja Latin juga berasal dari bahasa Arab. Serta semua bahasa Fenisia, bahasa Aram, dan bahasa-bahasa Timur termasuk Ibrani berasal dari bahasa Arab. Di antara hal lain yang juga membuktikan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa pertama adalah huruf dalam abjad, di mana mayoritas bahasa di dunia mengandung pengucapan fonetik yang mirip dengan huruf Arab, selain huruf dot yang hanya ada dalam bahasa Arab, yang karena hal itu jugalah bahasa Arab disebut sebagai bahasa dot. Tetapi semua urian ini tetap saja merupakan sebatas kajian, sedangkan ilmu yang pasti hanyalah Allah yang mengetahuinya. Pertanyaan yang lain kemudian muncul. Jika kita menganggap bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa pokok, bagaimanakah bahasa-bahasa yang lain akhirnya terlahir? Para ulama mengungkapkan bahwa kemunculan bahasa-bahasa tersebut serta penyebarannya terjadi setelah peristiwa banjir bah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika anak keturunan Sam menempati daerah timur, yang kemudian muncullah rumpun bahasa Semit, yang di dalamnya termasuk bahasa Arab dan Ibrani. Serta anak keturunan Ham mendiami wilayah Afrika, yang kemudian muncullah bahasa-bahasa suku di sana, termasuk Nubia dan Barbar. Kemudian anak keturunan Yafis juga mendiami wilayah Barat dan wilayah Asia, yang kemudian muncullah bahasa asing dari garis keturunannya, termasuk bahasa Turki, bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang Asia, dan juga bahasa Latin. Allah SWT berkehendak untuk menjadikan anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam melahirkan berbagai bangsa dan suku dengan bahasa, warna kulit, dan ras yang berbeda-beda. Sebagian orang juga meyakini bahwasanya ketika putra Nabi Nuh alaihi salam mewariskan bahasa-bahasa mereka generasi demi generasi, hingga akhirnya tiap ras dan kaum memiliki bahasa yang unik masing-masing. Maka bahasa antar komunitas pun berbeda-beda, dan terbentuklah beberapa bahasa dasar dalam era kedua bumi setelah terjadinya banjir bah, dalam 3 rumpun bahasa yang ada. Rumpun bahasa pertama, bahasa Semit, yaitu bahasa yang dinisbatkan kepada Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam, dan rumpun bahasa ini terbagi menjadi 2 cabang. Cabang bahasa Semit Timur, yang meliputi Mesopotamia, yaitu negeri Irak, yang merupakan bahasa yang berasal dari satu sama lain, mulai dari bahasa Sumeria, Assyria hingga Akkadia. Cabang bahasa Semit Barat, yang mencakup sebagian besar bahasa Semit yang digunakan hingga saat ini, yang meliputi bahasa Amori, yaitu bahasa umum yang digunakan di wilayah Gurun Levan. Bahasa tersebut dikenal pada abad kedua sebelum Masehi, seperti yang disebutkan dalam teks-teks Mesir dan Akkadia. Bahasa Ugarit, yaitu bahasa bangsa Kan'an yang tinggal di Palestina dan di pantai utara Fenisia, khususnya di kota Ugarit, yang terletak di Mediterania Timur di provinsi Latakia, Suriah. Bahasa ini dianggap sebagai alfabet pertama dalam sejarah. Bahasa Kan'an, yang juga berasal dari bahasa Ugarit. Bahasa ini mencakup sekelompok bahasa dan dialek bahasa Fenisia yang dituturkan oleh orang-orang yang mendiami pantai Lebanon. Bahasa ini berasal dari 1500 sebelum Masehi. Sekelompok bahasa yang lain diturunkan dari bahasa ini, seperti bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, yang juga diturunkan dari bahasa Arab. Selain itu terdapat juga bahasa Pinokian, Fenisia, Admotia, dan Anomait. Bahasa-bahasa Kan'an terus digunakan sampai awal abad ke-5 Masehi. Bahasa Aram, yang muncul pada milenium pertama sebelum Masehi. Bahasa ini menyebar di Timur Tengah sebagai bahasa resmi setelah jatuhnya Kekaisaran Achaemenid, dan bahasa ini menggunakan alfabet yang dikembangkan dari bahasa Fenisia dan Kan'an. Bahasa Arab meliputi bahasa Arab dan bahasa Arab Utara, selain juga semua dialek yang diturunkan dari bahasa tersebut, serta dialek-dialek yang diturunkan dari bahasa Arab standar, termasuk juga bahasa Malta. Bahasa Barat Daya meliputi bahasa Arab Selatan di Oman dan Yaman. Adapun bahasa Tenggara adalah bahasa Syahri, Mahri, Batoriyah, dan Sokotra. Rumpun bahasa kedua, bahasa Hamitik,
yaitu bahasa yang dinisbatkan kepada Ham, putra Nabi Nuh alaihi salam, di mana berbagai bahasa suku dan bangsa Afrika bermunculan darinya, yang antara lain bahasa Amazigh, yang merupakan salah satu bahasa yang sangat kuno dalam sejarah. Umurnya diperkirakan sekitar 9-10 ribu tahun dan masih ada hingga saat ini. Bahasa Kushitik Nubia, yang merupakan bahasa bangsa Nubia, Sudan. Bahasa ini adalah salah satu bahasa langka yang masih digunakan oleh masyarakat di wilayah itu. Bahasa tersebut diklasifikasikan dalam bahasa Kushitik kuno, termasuk bahasa Chadic dan Amotik. Bahasa Mesir kuno, di mana huruf-huruf yang digunakan dibentuk dalam bentuk geometris dan dengan simbol manusia dan hewan, yang dikenal juga sebagai tulisan hieroglif. Rumpun bahasa ketiga, yaitu Yafit, yang dinisbatkan kepada Yafis, putra Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam kategori bahasa ini antara lain bahasa Latin, yang merupakan bahasa Romawi, yang darinya bahasa Inggris, Prancis, dan Italia berasal. Bahasa Slavia, yang tersebar di sebagian besar wilayah Eropa Timur dan Rusia. Di antara bahasa Yafit yang lain adalah bahasa Magyar, Jerman, Hungaria, Portugis, dan Yunani Spanyol. Selain juga bahasa Turki, Mongolia, dan Kurdi. Rumpun bahasa ini juga mencakup bahasa Asia seperti Cina, Korea, dan Jepang. Dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa Inggris dan Perancis bukanlah bahasa asli, tetapi bahasa yang berasal dari bahasa Latin kuno, yang secara sederhananya bahasa tersebut termasuk bahasa Pidgin, yang terbentuk dari penggabungan dua bahasa atau lebih. Salah satu bahasa yang mengalami percampuran terbesar di zaman kita saat ini adalah bahasa Hindi, yang muncul dari perpaduan antara bahasa Semit, Hamitik, dan Yafit. Kajian ini membawa kita pada kesimpulan atas pemahaman yang lebih mendalam, yang merangkum semua uraian sebelumnya, yang intinya adalah bahwa bahasa Arab merupakan bahasa pokok, selain bahasa yang digunakan oleh Sam, Ham, dan Yafis, serta bahasa-bahasa dasar yang digunakan pada era pertama dan kedua bumi. Dari bahasa-bahasa itulah lahirlah bahasa-bahasa lain, hasil dari perpaduan berbagai bahasa yang diakibatkan migrasi dan perpindahan yang terjadi pada zaman dahulu, sampai kemudian satu bahasa bisa memiliki banyak logat dan kosakata yang berbeda-beda, yang diwariskan dari percampuran antar keturunan dan lingkungan yang ditempati oleh komunitas-komunitas tersebut. Pada akhirnya, masih ada banyak hipotesis modern yang berusaha untuk menyangkal asal-usul bahasa dan menganggap bahwasanya kemunculan bahasa adalah bagian dari bentuk evolusi.